Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu pada video pembelajaran mata kuliah Sistem Jaminan Mutu Hasil Pertanian. Kali ini pada video ini kita akan kenalkan ya, sebenarnya kalau sampai mendalami sih tidak. Jadi mengenalkan terkait sistem manajemen mutu ISO 9001. Nah, setelah mengikuti pertemuan ini atau video ini, diharapkan nanti mahasiswa mulai mengenal ya seperti apa sih ISO 9001, di mana bisa diterapkan, kemudian kira-kira persyaratannya atau konsep yang digunakan seperti apa. Nah, saat ini ISO 9001 ini sudah versi 2015 ya, dan sudah diadopsi menjadi SNI ISO 9001/2015 merupakan sistem manajemen mutu persyaratan. Sedangkan yang ISO 9000 itu isinya adalah definisi-definisi. Nah, di dalam sistem ini menggunakan pendekatan proses PDCA ya. PDCA itu Plan, Do, Check, Action. Nah, ini membantu organisasi memastikan bahwa proses yang dikelola dengan sumber daya yang memadai dan peluang untuk peningkatan ditentukan dan dilaksanakan. Artinya di dalam versi yang 2015 ini sudah berbasis risiko. Ya, jadi pemikirannya berbasis risiko. Artinya seperti apa? Agar membantu organisasi untuk menentukan faktor yang menyebabkan proses dan sistem manajemen mutunya itu menyimpang dari hasil yang direncanakan. Jadi faktornya apa saja atau risikonya apa saja itu harus diidentifikasi yang menyebabkan penyimpangan-penyimpangan dari hal-hal yang ditargetkan atau direncanakan. Kemudian juga menempatkan pengendalian pencegahan untuk mengurangi dampak negatif dan memaksimalkan penggunaan peluang yang dimiliki. Ya, ini mungkin juga tidak mudah ya untuk benar-benar memahami ya. Jadi kita mesti renungkan. Kemudian kalau di dalam proses ini sebenarnya di setiap tahap di dalam proses apapun yang dilakukan oleh perusahaan tadi itu kita telusuri kira-kira kalau apa resiko-resikonya apa, kira-kira apa yang misalnya kalau kita di laboratorium itu kalau alatnya rusak bagaimana, nah, itu termasuk risiko-risiko yang harus diantisipasi kemudian agar tidak akibat negatifnya tidak terlalu berdampak. Sedangkan peluang itu sesuatu yang bisa diraih sehingga akan lebih maksimal. Nah, prinsip manajemen mutu ini sebenarnya adalah jadi ISO 9001 ini bisa digunakan oleh semua organisasi ya, karena lebih penekanannya adalah lebih ke manajemen. Nah, prinsip manajemen mutunya adalah fokus pada pelanggan. Jadi saat ini memang semua sistem manajemen mutu itu adalah fokusnya pada pelanggan, terhadap kepuasan pelanggan, terhadap permintaan atau kebutuhan pelanggan. Kemudian kepemimpinan ini juga penting karena PDCA itu tidak akan bisa bergerak jika tidak ada komitmen dari pemimpin. Dan pelibatan semua orang. Jadi semua orang di dalam satu organisasi itu harus mempunyai peran masing-masing yang cukup jelas sehingga kalau digabungkan itu akan menghasilkan tadi siklus yang berjalan semakin baik. Kemudian pendekatan proses tadi sudah kita jelaskan. Kemudian ada peningkatan karena selalu setiap temuan atau setiap kelemahan-kelemahan yang dijumpai itu harus diperbaiki sehingga akan terjadi peningkatan yang kontinu, kira-kira seperti itu.
Kemudian juga selalu ada catatan-catatan ya, jadi semua hal yang penting itu harus didokumentasikan. Kemudian juga ada manajemen relasi, artinya semakin luas relasi dari suatu organisasi tadi, maka akan semakin membuka peluang-peluang ya, atau semakin mudah ya, seperti itu. Nah, kalau kita gambarkan di sini, ini sebenarnya adalah siklus PDCA, rencana, ada rencana, perencanaan, kemudian ini pelaksanaan dilakukan, kemudian ada evaluasi, cek, ya, jadi P, D, C, kemudian action, tindak lanjut, ada action, peningkatan. Nah, kalau ini bergulir terus, kemudian dengan komitmen atau kepemimpinan yang baik atau yang berorientasi pada mutu tadi, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk kepuasan pelanggan dan juga produk dan jasa. Nah, ini sistem manajemen mutu yang prinsip-prinsip yang dijalankan. Jadi ini bergulir, jadi PDCA ini bergulir, kemudian nanti kalau ada kelemahan ditingkatkan lagi, ditindaklanjuti sehingga kelemahan-kelemahannya berkurang, kemudian efisiensi, kemudian hal-hal yang target-target yang semakin tinggi tadi bisa dijangkau, ya, sehingga orientasi ke kepuasan pelanggan itu bisa tercapai, demikian juga produk dan jasa yang ditargetkan. Nah, persyaratan untuk ISO 9001 versi 2015 saja itu yang pertama adalah ruang lingkup, ya. Jadi ruang lingkup ini untuk mendemonstrasikan kemampuan secara konsisten di dalam menyajikan produk dan jasa. Jadi organisasi yang menerapkan ISO 9001 apalagi sampai mendapatkan sertifikat itu bisa menunjukkan bahwa perusahaan tadi atau organisasi tadi mampu secara konsisten untuk menyediakan produk dan jasa. Kemudian juga meningkatkan kepuasan pelanggan melalui penerapan sistem yang efektif. Jadi semuanya, kalau semuanya berjalan dengan baik, meningkat terus, tentu pelanggannya akan semakin puas. Nah, khusus untuk ISO 9001 ini bisa dipakai oleh semua organisasi, baik itu organisasi yang menghasilkan jasa maupun menghasilkan produk, ya. Contohnya sekolah-sekolah, bahkan saya pernah lihat itu TK, ya, sekolah TK itu bisa mendapatkan sertifikasi ISO 9001. Demikian juga kita di Unila ini juga beberapa fakultas dan bahkan Unila juga sudah mendapatkan sertifikasi ISO 9001 karena memang hanya manajemen, ya. Nah, acuan normatifnya ini adalah ISO 9000 versi 2015, ini merupakan dasar dan kosakata. Jadi segala istilah dan seterusnya semuanya mengacu pada ISO 9000. Dan yang ketiga adalah istilah dan definisi yang digunakan di dalam ISO 9001, ini tinggal mengambil saja yang ada di ISO 9000. Kemudian yang keempat adalah konteks organisasi. Ya, dalam hal penerapan ISO 9001 ini, organisasi harus memantau dan meninjau informasi tentang isu internal dan eksternal. Jadi harus mengikuti perkembangan apa yang terjadi di dalam dan juga apa yang terjadi di luar. Ya, kemudian organisasi harus memahami juga kebutuhan dan harapan pihak yang berkepentingan, bukan hanya pelanggan tetapi juga regulator dan juga stakeholder yang lain. Kemudian menentukan lingkup sistem manajemen mutunya, kemudian sistem manajemen mutu dan prosesnya. Nah, ini harus tercakup di dalam organisasi. Jadi harus dijelaskan. Kemudian yang kelima adalah kepemimpinan. Nah, kepemimpinan ini yang paling penting adalah komitmen dari top manajemen, ya, atau pimpinan puncaknya.
Nah, ini tanpa ada komitmen semuanya sulit untuk dijalankan. Ya, jadi artinya pimpinan ini benar-benar support, benar-benar punya komitmen yang kuat ya untuk menerapkan ini, sehingga segala sumber daya itu bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya. Kalau hanya dari bawah saja, mereka tidak mempunyai kemampuan untuk mengatur sumber daya yang ada. Kemudian juga di dalam kepemimpinan ini juga harus fokus pada pelanggan. Kemudian biasanya komitmen ini dituangkan di dalam kebijakan mutunya, dan juga mengatur peran dan tanggung jawab maupun wewenang dari setiap bagian organisasi. Semua bagian organisasi harus jelas peran, tanggung jawab, dan wewenang, sehingga tidak ada tumpang tindih ya. Nah, ini kan jadi bagus, masing-masing mempunyai tugas, tanggung jawab, dan wewenang yang berbeda-beda, tapi tidak saling tumpang tindih. Kemudian yang keenam adalah perencanaan. Nah, ini perencanaan merupakan tindakan yang ditujukan pada peluang dan risiko. Jadi berdasarkan peluang dan risiko, kemudian dibuatlah sasaran mutu dan perencanaan untuk mencapai sasaran tadi. Jadi ada target atau sasaran mutunya. Kemudian ada perubahan perencanaan jika memang sudah tercapai atau ada sesuatu, maka boleh saja sasaran mutu atau perencanaan tadi berubah ya, itu sesuai dengan perkembangan yang terjadi. Nah, dukungan sumber daya ini bisa dijelaskan terkait dengan sumber daya, bisa umum, orang, atau infrastruktur, kemudian lingkungan untuk operasi proses, pemantauan dan pengukurannya bagaimana, kemudian mampu telusur, kemudian juga pengetahuan organisasi, kompetensi, kepedulian, komunikasi, kemudian juga informasi yang terdokumentasi. Nah, ini dukungan-dukungan yang diperlukan untuk menerapkan tadi ISO 9001. Nah, di dalam operasi, operasi ini tentu sangat tergantung dari kegiatan dari organisasi tadi. Kalau misalnya layanan jasa, tentu beda dengan layanan produk ya. Nah, ini harus dijabarkan mulai dari perencanaan dan pengendalian operasi. Kemudian persyaratan produk atau jasa yang tadi dihasilkan. Kemudian juga harus ada desain dan pengembangan produk dan jasa. Jadi pengembangannya mau ke arah mana. Kemudian ada pengendalian proses, produk dan jasa yang disediakan oleh eksternal. Jadi pemasok ya. Ini juga harus dikendalikan, karena kalau tidak nanti akan sangat mempengaruhi proses yang ada di dalam organisasi atau perusahaan. Kemudian juga bagaimana produksi dan penyediaan jasa ini harus dijabarkan, dan bagaimana pelepasan atau pemasaran ya produk dan jasa, dan juga harus dijabarkan juga bagaimana pengendalian ketidaksesuaian keluaran. Jadi harus diatur kalau seandainya tidak sesuai dengan target atau standar, kemudian mau diapakan. Nah, ini harus ada SOP-nya. Nah, kemudian ada evaluasi kinerja. Ini sebenarnya pada semua sistem itu sama. Jadi ada pemantauan, pengukuran, analisis, dan evaluasi. Ini baik melalui audit internal, kalau dari dalam, dan juga tinjauan manajemen atau kaji ulang manajemen. Ini minimal biasanya 1 tahun sekali dilakukan. Selain evaluasi oleh pihak eksternal, misalnya oleh lembaga sertifikasi. Itu ya dilakukan secara periodik ya, biasanya ada sertifikasi awal, kemudian nanti ada semacam surveillance. Nah, kemudian yang ke-10 adalah peningkatan. Jadi
jika ditemukan ketidaksesuaian itu harus ada tindakan-tindakan korektifnya, harus ada perbaikan-perbaikan dan antisipasi supaya ketidaksesuaian itu tidak berulang. Ada perbaikan-perbaikan menuju ke lebih baik. Nah, ini selalu diwajibkan, sehingga dengan menerapkan ISO 9001 itu tentu tidak ada kesan semakin jelek, tetapi akan ada kesan semakin baik, karena memang ada upaya-upaya yang diwajibkan dipenuhi oleh persyaratan yang di dalam ISO 9001 ini. Nah, saya kira secara singkat pengenalan terhadap ISO 9001 ini seperti ini. Dan kalau dibandingkan dengan ISO yang lain, karena ini hanya sistem manajemen, ini sebenarnya lebih sederhana ya. Kalau untuk ISO 17025 misalnya sistem masih ditambah lagi dengan bagian teknis ya. Cara teknis itu nanti lebih ribet lagi. Jadi ini termasuk yang bagian manajemennya, atau kalau dari 17025 ini separuhnya kayak kira-kira. Namun ini adalah dasar yang memang bisa digunakan oleh semua organisasi untuk memanage ya, untuk manajemen mutu. Demikian nanti supaya lebih mantap ya, lebih mantap itu nanti kita akan beri tugas ya, untuk paling tidak membuat atau mencoba membuat konsepnya dengan kasus misalnya di perusahaan A, perusahaan B, dan seterusnya. Nah, demikian sebagai pengenalan, saya kira cukup. Sampai di sini saya akhiri. Wassalamualaikum.